Nebak dulu lah. Boleh. Hari ini lo sekarang perasaannya seperti apa? Wah, pastinya bersuka cita. Adik-adik lihat kan nih, Lausenya lagi senyum. Waduh, ternyata bukan lo ini aja yang sedang bersuka cita ya, tapi lo sekarang juga. Kalau gitu sekarang langsung mau tanya nih, kenapa lo sekarang bersuka cita hari ini? Adik-adik tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Karena Tuhan itu baik, adik-adik. Setuju. Lo ini juga alasan terbesarnya bersuka cita hari ini karena lo ini tahu Allah itu baik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu bersama-sama ya adik-adik ya. Langsung undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan satu pujian berjudul Allah itu baik. Oke? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita ulang dari awal ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke adik-adik, nah kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Langsung mau semuanya menyiapkan hati, kita mau membuka dengan doa. Adik-adik dari rumah bisa mengikuti Lause ketika berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. kalau hari ini kami kami masih punya kesempatan masih punya kesempatan untuk beribadah untuk
untuk beribadah, walaupun di rumah masing-masing. walaupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh boleh menerima pesan yang ingin Engkau sampaikan Engkau sampaikan kepada kami melalui ibadah hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, Lause, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kira-kira kebaikannya Tuhan itu seperti apa ya, Lause ya? Waduh, kalau Lause ini ditanya kebaikan Tuhan, pasti jawabannya banyak, Lause. Banyak. Iya, salah satunya aja ciptaan Tuhan ya. Iya, Dari betul, Lause. bumi yang kita tinggali, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, bahkan kita, ya kan kita juga termasuk makhluk yang di dalamnya. Sama adik-adik juga yang di Betul, rumah ya. sama adik-adik yang di rumah juga. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Wah, berarti Tuhan itu baiknya itu baik banget ya adik-adik Betul, ya. setuju Lause. Dan karena kebaikan Tuhan itu adik-adik, Tuhan sajalah yang layak kita puji dan kita muliakan namanya adik-adik. Karena itu Lause ajak adik-adik berdiri, kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kita ulang dari awal ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause harap adik-adik sudah boleh duduk tenang, sudah tidak sambil melakukan hal-hal yang lain. Kita sudah mau duduk dengan sopan dan mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak adik-adik bernyanyi sebuah lagu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau panggil Tuhan, kita mau undang Tuhan, biar Tuhan masuk dalam hati kita supaya firman-Nya bisa tumbuh dan juga nanti berbuah dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin
boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk, diam, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong buka hati kami, biarlah firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami dan tumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang hari ini Lausa Samsuri bisa berjumpa kembali dengan kalian semua meskipun hanya melalui streaming YouTube. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, Lausa akan memimpin kita di dalam doa. Anak-anak boleh berdoa dalam hati, ikuti Lausa ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati baik kami yang mendengar maupun Lausi yang bercerita. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Nah, Lausa percaya kalau di antara kita semua pasti pernah bermimpi. Tidak ada kan yang tidak punya pengalaman? Nah, terkadang mimpi itu bisa mimpi yang lucu, bisa mimpi yang sedih, terkadang juga bisa mimpi yang menakutkan sehingga membuat kita terbangun. Mimpi rupanya untung bukan benar-benar terjadi. Nah, Lausa mau menyampaikan suatu kisah di negeri Mesir. Ada seorang Firaun. Dia ketika malam hari dia tidur, dia bermimpi. Mimpinya membuat dia terbangun. Dan dia berpikir, ini apa ini? Kemudian dia tidur kembali. Untuk kedua kalinya, dia pun bermimpi lagi. Dan akhirnya dia terjaga, dia bangun. Dia terus memikirkan dari kedua mimpi tersebut. Dia tidak tahu apa maksud daripada mimpi itu. Setelah pagi, dia menyuruh para pengawalnya untuk memanggil para ahli, orang-orang berilmu, semua orang-orang pintar dikumpulkan untuk dapat membantu Firaun mengartikan kedua mimpi tersebut. Ketika orang-orang berilmu, orang-orang pandai, orang-orang ahli sudah berkumpul, lalu Firaun menceritakan kedua mimpi yang dia alami semalam. Setelah didengar oleh seluruh orang-orang pandai, orang-orang berilmu itu, tidak ada satu orang pun yang sanggup mengartikan mimpi tersebut. Bahkan bukan saja tidak bisa mengartikan, mereka dibuat pusing 7 keliling. Ketika itu didengar oleh pembantu Firaun, kepala juru minuman, lalu dia menyampaikan kepada Firaun bahwa ketika itu kepala juru minuman dan kepala juru roti pernah dimasukkan ke dalam tahanan. Waktu itu mereka juga sempat bermimpi, dan di hari yang bersamaan mereka menceritakan mimpi itu kepada seorang muda Ibrani yang bersama-sama di dalam tahanan itu. Ketika mimpi itu diceritakan kepada orang muda ini dan diartikanlah mimpi mereka. Benar loh adik-adik. Keesokan harinya, juru kepala minuman
dikembalikan kepada pangkat dan kedudukannya untuk dapat melayani Firaun. Tetapi kepala juru roti dihukumkan. Akhirnya Firaun menyuruh anak muda itu, karena Firaun tahu siapa anak muda itu. Dialah Yusuf. Lalu dipanggil Yusuf untuk menghadap Firaun. Waktu itu Yusuf dipanggil, dia bercukur dan mengganti pakaian yang bersih untuk menghadap Firaun. Kemudian Firaun berjumpa dengan Yusuf. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Telah bermimpi dua mimpi yang membuat hatiku gelisah. Sudah saya ceritakan kepada para ahli, orang berilmu, orang yang bisa mengartikan mimpi Mesir ini, tapi tidak ada satupun yang mampu mengartikan. Saya mendengar bahwa engkau begitu mendengar mimpi, maka dapat mengartikan." Lalu Yusuf mengatakan, "Sekali-kali bukan aku yang dapat mempunyai kemampuan mengartikan mimpi, tetapi Tuhan Allah lah yang nantinya akan memberitakan kesejahteraan tuanku Firaun." Nah, waktu itu Firaun mulai menceritakan isi dari kedua mimpi itu. Yusuf mendengar dengan seksama. Mimpi yang pertama, waktu Firaun berdiri di tepi sungai Nil, tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang bentuk badannya bagus, tubuhnya gemuk, tambun lembu itu. Lalu lembu-lembu itu, ke-7 lembu itu makan rumput di tepi sungai Nil. Tidak lama kemudian muncullah 7 ekor lembu yang kurus kering. Firaun mengatakan, lembu yang sekurus ini belum pernah dijumpai di seluruh tanah Mesir. Sangat mengerikan. Kemudian 7 ekor lembu itu berdiri di samping 7 ekor lembu yang gemuk. Adik-adik tahu nggak? Sungguh ajaib. Ke-7 lembu-lembu yang kurus itu memakan ke-7 lembu yang gemuk. Ya, terbalik ya adik-adiknya. Mestinya gemuk makan yang kurus. Ini yang kurus makan yang gemuk. Setelah ke-7 lembu yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh lembu yang kurus, lebih menganehkan lagi. Lembu-lembu yang kurus kering itu, tubuhnya masih seperti bentuk itu, tidak menampakkan perubahan di dalam bentuk tubuhnya. Lalu Firaun kembali menceritakan mimpi yang kedua, yaitu ketika itu tumbuh sebatang pohon gandum. Lalu keluarlah 7 bulir-bulir gandum yang gemuk dan berisi. Tidak lama kemudian tumbuh pula 7 bulir-bulir gandum yang kurus, kosong karena tiupan angin timur. Tidak lama kemudian kejadian serupa yang menganehkan juga terjadi. Ke-7 bulir-bulir yang kurus dan kosong itu memakan ke-7 bulir-bulir yang gemuk dan berisi. Lalu itulah cerita dari mimpi Firaun semalam. Kemudian Yusuf mengatakan bahwa tuanku Firaun, 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir-bulir gandum yang gemuk, itu mimpinya sama artinya. 7 lembu yang gemuk berarti 7 tahun. 7 bulir-bulir yang gemuk juga berarti 7 tahun. Kemudian 7 lembu yang kurus kering itu juga mengartikan 7 tahun. Kemudian 7 bulir-bulir yang kurus yang telah menelan 7 bulir yang gemuk itu juga 7 tahun. Artinya 7 tahun kelaparan. Suatu penderitaan akan terjadi selama 7 tahun. Di sini Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa Tuhan akan segera melaksanakan
semuanya ini dengan meneguhkan kedua mimpi tersebut, yaitu 7 ekor lembu yang gemuk dengan 7 ekor lembu yang kurus beserta 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir yang kurus. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Firaun, "Tuanku Firaun, segeralah engkau memilih seorang pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan segeralah melakukan persiapan. Karena 7 tahun pertama artinya 7 tahun kemakmuran, di mana sepanjang 7 tahun akan terjadi panen yang berlimpah-limpah. Pada saat panen berlimpah, maka Tuan Firaun akan memerintahkan mereka supaya mereka mengumpulkan 1/5 dari hasil panen mereka untuk mereka simpan di lumbung-lumbung penyimpanan makanan di setiap kota-kota. Ditunjuk para pengawas-pengawas supaya makanan itu bisa tetap terjaga dan tetap tersedia. Setelah 7 tahun kemakmuran, 7 tahun panen berlalu, maka akan tibalah 7 tahun penderitaan atau 7 tahun kelaparan besar. Selama 7 tahun kelaparan akan melanda tanah Mesir, dan mereka akan merasa sengsara sehingga mereka tidak akan mengingat lagi 7 tahun kelimpahan yang sudah pernah mereka lalui. Ketika itulah hasil panen yang telah tersimpan ini dapat dipakai untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Mesir. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa jika Tuhan mau menyatakan sesuatu, Tuhan bisa melakukan dengan berbagai cara, seperti yang dialami Raja Firaun. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Jika kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memberi kita hikmat kepandaian, supaya hikmat dan kepandaian yang Tuhan berikan boleh kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maukah adik-adik? Hari ini Lause akan memberikan sebuah nats Alkitab yang diambil dari Amsal pasal kedua ayat yang ke-6. Lause akan bacakan ayat mas minggu ini, Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya firman Allah itu sendiri mendatangkan pengetahuan dan kepandaian. Kira firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan serta rasa syukur kita kalau sampai hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Kita akan akhiri cerita pada minggu ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami di dalam belajar firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan yang kami dengar cukup singkat, namun biarlah firman Tuhan tetap bekerja dan berkata-kata di dalam hati kami. Berkati kami, sertai hanya di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita ya dari Lause Samsuri. Hari ini kita belajar
masuk ke dalam alam yang luar biasa. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau menutup ibadah kita. Sebelumnya juga kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa scan barcode yang ada di bawah ini, atau juga bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada tertera di bawah ini. Ataupun kalau misalnya adik-adik mau simpan dulu di amplop, nanti kalau kita sudah beribadah bersama-sama boleh dibawa ke gereja dan boleh diberikan kepada lausernya ya. Nah, kita juga mau angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita kali ini. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bila Topan Keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ulang dari awal ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Langsung minta semuanya adik-adik di rumah bersikap doa dan juga mau membuka hati untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun di rumah masing-masing, kami tidak mengurangi rasa sukacita yang kami miliki. Saat ini ibadah kami telah selesai. Kami juga sudah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan sepanjang sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, nah adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya ya langsung hari ya. Tapi kita belum selesai pertemuannya. Habis ini adik-adik bisa langsung buka aplikasi Google Meet ya, lalu klik join di kelas yang sesuai dengan adik-adik ya. Sampai ketemu di kelas Google Meet nanti ya.